Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Al-Latifatus Tasi'ah, intisari nomor 9. Abbarul Maula Jalla wa Ala telah mengibaratkan, memberikan ungkapan oleh Maula Allah Jalla wa Ala yang maha agung dan tinggi, anil mubasyarah jinsiyah, dari hubungan biologis, allati takunu bainaz zawjain, dengan yang terjadi antara suami istri, dengan ungkapan samin latif, ungkapan yang tinggi dan lembut. Ungkapannya tinggi, bahasanya bahasa yang tinggi dan halus. Li ta'limina, supaya mengajarkan kita al-adaba, akan adab, fil umuri lati, dalam hal-hal yang berhubungan bin nisa'i, dengan wanita, yakni dengan bahasa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi menggunakan bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat lembut, supaya Allah memberitahukan kepada kita, ini bahasa yang kalian gunakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Sehingga Sayyidina Muhammad menggunakan bahasa-bahasa kiasan juga. Man ata zaujahu, man ata ahlahu, siapa yang mendatangi keluarganya. Tidak menggunakan bahasa zaujata, tapi menggunakan bahasa ahlah. Tidak menggunakan bahasa jamaah, tapi menggunakan bahasa ata. At-ta'biru ala tariqatil isti'arah, ungkapan itu menggunakan metode isti'arah. Nah, isti'arah itu menggunakan meminjam. Isti'arah itu arti dasarnya meminjam. Meminjam suatu lafaz yang penggunaannya di tempat yang lain dipindahkan ke tempat yang lain. Menggunakan suatu kata-kata bukan pada tempatnya, itu disebut dengan majas. Kalau sekiranya ada wajah syabahnya, ini disebut isti'arah. Itu nanti dalam ilmu bayan. Maka takbir dengan metode isti'arah yang dimaksud adalah istimalu ba'dihim ala ba'din, mencakup sebagian mereka atas sebagian yang lain, melengkapi, melindungi, mencakup sebagian mereka atas sebagian yang lain. 5. Tastamilul malabis alal ajsam, kama atau lama? Kama. Kama. Lama. Ada yang kama? Lama juga. 5. Karena sesuatu yang mencakup oleh pakaian di atas badan. Jadi sebagaimana pakaian mencakup badan, begitulah suami mencakup ke istrinya, istri mencakup ke suaminya. Berkata Imam Fakhrul Razi, lamma kana ar-rajul wal mar'atu ya'tanikan, tatkala adalah laki-laki dan wanita itu bermu'anaqah kedua-duanya,
berpelukan kedua-duanya, fayadumu kullu wahidin minhuma jismau ila jismi sahibi, maka akan bersatu, akan bergabung setiap masing-masing dari keduanya, laki-laki dan wanita, jismuhu ila jismi sahibi, badannya ke bahagian pasangannya, badannya ke badan pasangannya. Nah, jadi ketika suami istri berpelukan, maka badannya menyatu sebagaimana menyatunya baju dengan pakaian seseorang. Hatta yasira kullu wahidin minhuma li sahibihi, sehingga jadilah masing-masing dari keduanya suami istri li sahibihi, bagi pasangannya, katsaubil ladzi yalbisuh, seperti pakaian yang memakai ia seseorang akannya pakaian. Summiya kullu wahidin minhuma libasan, diberi namalah setiap masing-masing keduanya dengan pakaian bagi yang lain. Kalian pakaian mereka, mereka pakaian kalian. Nah, itu di mana asal usul istiarahnya. Tapi hikmahnya, suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Istri menjaga aib istri, istri menjaga aib suami, karena dia adalah pakaian. Jadi si pakaian tidak boleh menceritakan aib tubuh yang dia tutup kepada tubuh yang lain. Sebagaimana dalam hadis, terkutuk seseorang yang menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Al-Latifatul Ashirah, intisari nomor 10. Firman Allah yang berbunyi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Qala Asy-Syarif Ridha, ini adalah isti'arah yang sangat ajib. Nah, ini isti'arah juga. Nah, kan kayaknya perlu mempelajari seluruh cabang ilmu itu dikit-dikit, bukan untuk mendalaminya, tapi untuk memahami saja. Nah, karena antum belum mempelajari isti'arah, jadi agak bingung untuk menerimanya. Nah, seharusnya kitab itu sudah dibaca, kitab Majmu' Khamsin. Jadi dalam, nggak ada masalah waktu kita lapang. Jadi di dalam ilmu sastra, kalau sastra kasarnya atau ilmu bahasa Arab itu, nahwu saraf itu kasar, artinya penting sekali. Tapi untuk keindahannya ada yang namanya ilmu balaghah. Balaghah itu maknanya bagaimana bahasa yang kita ungkapkan itu maknanya dalam. Itu namanya balaghah. Tapi dalam ilmu bayan, dia mengolah kosakata sehingga kosakata itu menjadi sebuah sindiran, sebuah menjadi apa namanya itu dalam bahasa Indonesia, peribahasa. Nah, menjadi peribahasa, bukan bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh orang, tapi peribahasanya. Besar pasak pada tiang, nah, menambah garam kalawi, itu peribahasa. Nah, itu disebut dalam ilmu bayan. Nah, ilmu bayan, salah satu yang dibahas adalah majaz. Majaz itu ada dua macamnya. Ada namanya majaz mursal. Dia tidak menggunakan peminjaman kosakata. Nah, misalnya memasak nasi,
Ini wada'tu ini wada'tu min zurriyati inda baitikal muharram. Padahal Ka'bah belum ada, tapi bisa dikatakan dekat Ka'bah. Itu namanya majaz mursal. Was'alul qaryatal lati kanat hadiratan. Tanya olehmu ke kampung. Mana masa nanya ke kampung? Kau mungkin kampung tu ngomong, tapi tanya ke penduduk kampung. Tanyalah ke rumput yang bergoyang. Mana cara nanya ke rumput yang bergoyang? Mengangu sebelum mengecek. Susah ngomong ini. Itu namanya mursal. Ada namanya majaz isti'arah. Majaz isti'arah dia meminjam kosakata di tempat yang lain digunakan ke tempat yang tidak sebenarnya. Seperti jidaran yuridu ayyang qadda, dinding ia ingin roboh, dinding ia ingin. Masa keinginan itu ada pada dinding? Yuridu, aroda, yuridu itu keinginan makhluk hidup. Orang yang punya akal baru punya keinginan, dinding nggak punya keinginan. Menisbahkan dinding kepada keinginan, kepada dinding, jidar yuridu, dinding yang punya keinginan, itu namanya isti'arah. Meandaikan seolah-olah dinding itu makhluk hidup gitu. Itu juga di sini. Hunna libasul lakum, mereka itu pakaian kalian. Kalian ada pakaian mereka. Yang lebih ajib lagi kata Imam Syarif Ar-Ridha pada kalimat hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Ini adalah isti'arah yang sangat ajib. Kenapa yang sangat ajib? Karena di sana dikatakan sehingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apakah benang maksudnya? Tidak. Disebut benang tapi bukan benang maksudnya. Itu yang dikatakan isti'arah. Menggunakan pada satu kalimat fi ghairi maudi'i, bukan tempatnya, limunasabatin, karena ada kesesuaian. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan benang hitam dari benang putih adalah hatta yatabayyana bayadus subhi min sawadil laili, sehingga terbukti terangnya subuh dari gelapnya malam. Sehingga terbukti terangnya subuh, ya kitabnya, sehingga nampak terangnya subuh, dia ibaratkan benang putih dari gelapnya malam yang diibaratkan dengan benang hitam. Wal khaytani huna majaz, dua benang di sini itu majaz. Dua benang di sini itu majaz. Wa innama shibhuha bidzalik, hanya saja menyerupakannya dengan demikian, hanya saja shibhuha menyerupakannya atau miripnya fajar dengan demikian, karena sesungguhnya putih subuh yakunu fi awwali tulu'ihi, adalah putih subuh di awal munculnya, musyrikan khafiyan, cahaya yang halus. Karena sesungguhnya putih subuh yakunu, ada ya putih subuh atau cahaya putih di subuh hari, adalah di awal munculnya itu cahaya yang khafi, cahaya yang halus, cahaya yang tersembunyi. Wa yakunu sawadul laili munqadiyan muwalliyan, dan adalah gelapnya malam itu habis secara berurutan.
munqadiyan muwalliyan, habis secara berurutan. Fahuma jami'an dhaifan, maka kedua-duanya semuanya itu, baik cahaya subuh maupun gelapnya malam, dhaifan, lemah kedua-duanya. Nah, karena lemah kedua-duanya, diserupakanlah dengan benang. Benang kan lemah. Nah, diserupakanlah dengan benang. Namun anna haza yazdadu intisharan wa haza yazdadu istisraran. Kecuali sesungguhnya ini apa? Putih subuh itu bertambah, ia putih subuh hakadan intisar, tersebar. Wahaza, dan ini gelapnya malam, yazdadu itu bertambah, ia gelap malam, istisraran, hakadan hilang. Khair, pahami dulu kejadiannya. Pernah antum perhatikan cuaca di pagi hari setelah salat subuh? Diperhatikan terus? Nggak pernah. Nah, berarti harus kita mengaji subuh itu kadang-kadang di lapangan luas atau di tepi pantai. Nah, nanti pergi ke pantai satu kali belajarnya, sambil menunggu bagaimana proses terbitnya fajar. Jadi fajar itu terbit, dia cahaya kecil dulu, halus, kemudian dia berkembang gitu, menyebar. Nah, yang gelapnya malam, dia juga berangsur habis. Jadi cahayanya halus, gelap malam berangsur habis, berarti kan dua ini lemah. Yang lemah itu hanya benang. Lidi masih kuat, tali masih besar, tapi benanglah benda lemah. Sehingga dipilihlah kata-kata benang untuk menyerupakan cahaya dengan gelap, karena dia sama-sama lemah. Nah, setiap semakin jauh hari, cahaya ini semakin menyebar, yang terang menyebar kepada semakin terang, yang malam, gelap malam menyebar semakin redup. Nah, terang-terang, redup, akhirnya terang sekali. Nah, miriplah dia dengan benang. Jalin benang terus, jalin, lebar dia menjadi kain. Nah, kenapa putih untuk fajar? Karena cahayanya putih. Kenapa benang hitam untuk malam? Karena cahayanya, karena warnanya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu, diriwayatkan sesungguhnya, lamma nazalatil ayah, ketika turun ayat tersebut, berkatalah Sayyidina Adi bin Hatim, akhadtu ikalain, aku ambil dua ikal, dua tali pengikat lutut onta, satu abiyat putih dan satu berwarna hitam. Faja'altuhuma tahta wisadati, aku letakkan dua tali itu di bawah bantalku. Wa kuntu, aku minal lail, dan aku bangun di malam hari. Fanzuru ilaiha, lalu aku pandang kepada tali-tali itu, dilihat dalam gelap. Falam yatabayyan li al-abyad minal aswad, maka enggak jelas bagiku, enggak nampak bagiku mana yang putih dari yang hitam. Ya Rasulullah, susah saya menentukan sahur tadi malam. Sudah saya simpan dua tali di bawah bantal, dilihat malam enggak nampak mana hitam mana yang putih, enggak nampak, hitam kedua-duanya.
kan nggak ada lampu. Falamma asbahtu, maka tak kala aku berada di pagi hari, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, aku ceritakan kepadanya Nabi. Fadahik, tertawa ya Nabi. Lugunya kamu wahai Adi, kan gitu. Wa qala innaka la'aridul qafa, innama dzalika bayatun nahar wa sawadul lail, innaka la'aridul qafa, sesungguhnya kamu itu sungguh orang yang lebar pundaknya. Arid lebar, qafa pundak. Kamu itu orang lebar pundak. Hanya saja demikian adalah putihnya siang, gelapnya malam. Dimasukkan benang hitam, benang putih itu adalah benang putih bayadun nahar, putihnya siang, benang hitam adalah gelapnya malam, sampai nampak cahaya fajar di ufuk dalam kegelapan malam. Kamu ini betul-betul orang lebar leher, lebar pundak. Nggak tahu tuh bahasa itu, apakah itu sanjungan, apakah itu ejekan, itu nggak tahu maksudnya apa. Nanti tanya sama orang Arab. Nah, hah? Apa? Lugu. Nah, lugu. Nah, lebar lehernya. Nah, orang yang lebar leher, lugu. Nah, bahasa sekarang ada yang selain lugu apa? Nah, culun. Culun itu singkatan apa? Dia kan singkatan. Culun apa singkatan? Nggak tahu. Nah, lugu. Nah, bahasa Minangnya luri tabung. Nggak pandai berpikir sama sekali, nggak ada ide sama sekali. Lurui mana? Orang bergurau dianggap dia serius, orang serius dah serius, orang bergurau juga serius. Nah, itu namanya aridul qafa, artinya lehernya lebar. Al-ahkamus syariah, hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat berdasarkan ayat tadi. Jadi hukum apa saja yang diistinbat oleh ulama dari ayat Al-Baqarah, mulai dari, tak lupa lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai 5 ayat setelahnya. Nah, ayat 183 sampai 187. Hukum pertama, hal furida alal muslimin siyamun qabla Ramadan, apakah pernah diwajibkan, nah, apakah pernah difardukan terhadap muslim puasa sebelum datang bulan Ramadan? Artinya sebelum kewajiban Ramadan, pernahkah puasa diwajibkan kepada muslim? Ya dulu zahiru qaulihi ta'ala, menunjukkan oleh zahir firman Allah, menunjukkan oleh zahir firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat, di atas annal mafruḍa 'alal muslimin minas siyam innama huwa hadhil ayyam. Sesungguhnya yang diwajibkan kepada kaum muslimin dari puasa, hanya saja dia yang diwajibkan itu ini hari-hari, yakni hari Ramadan saja. Jadi tidak ada kewajiban puasa selain Ramadan. Tidak pernah diwajibkan kepada kaum muslimin puasa selain puasa Ramadan. Wa ila hadza, kepada pendapat ini, zahaba aksarul mufassirin, berpendapat mayoritas ulama tafsir. Wa huwa marwiyun, dianya pendapat diriwayatkan dari
Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Hasan al-Basri, dan memilih akannya pendapat oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Waruya an Qatadah wa Ata'in, diriwayatkan daripada Imam Qatadah dan Imam Atha' bin Abi Rabah, annal mafruḍa 'alal muslimin kana, sesungguhnya yang diwajibkan terhadap kaum muslimin itu karena ada ia yang diwajibkan 3 hari setiap bulan. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat Imam Qatadah, Imam Atha' bin Abi Rabah, sebelum puasa Ramadan difardukan Allah, itu pernah puasa diwajibkan kepada kaum muslimin 3 hari setiap bulan. Kemudian furidu alim shaum Ramadan, diwajibkan kepada mereka puasa Ramadan. Wa hujjatuhum, argumen mereka adalah anna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, terhadap orang-orang yang tidak mampu mereka akannya puasa itu bayar fidyah. Itu khabar pada anna, ya dulu menunjukkan ia firman Allah tersebut ala annahu wajibun ala takhir, di atas sesungguhnya puasa itu wajib atas memilih. Sesungguhnya puasa itu wajib atas memilih. Apa maksud wajib memilih? Mau puasa boleh, kalau enggak puasa denda. Itu namanya wajib ala takhir. Dari ayat tersebut kita pahami begitu. Allal ladzina yutiqunahu fidyah, orang yang tidak sanggup puasa boleh bayar fidyah. Nah, tidak sanggupnya di sini sudah dibahas kemarin. Dia kalau puasa itu dia letih sekali, capek sekali, tapi tidak sampai mati, tidak sampai darurat gitu. Maka pada saat itu dia boleh puasa, boleh bayar fidyah. Ini menunjukkan adanya kewajiban puasa sebelum Ramadan. Kenapa? Karena yang puasa Ramadan fa innahu wajibun ala ta'in. Adapun puasa Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan itu wajibnya atas ditentukan, atas keharusan, nggak boleh ganti-ganti, mesti puasa. Nah, dalam ayat tersebut berarti ada 2 kewajiban puasa. Kewajiban puasa yang bisa diganti dengan fidyah, kemudian kewajiban puasa Ramadan yang tidak boleh diganti, harus puasa. Berarti kan ada 2 kewajiban. Dan tidak mungkin kita katakan puasa Ramadan lah yang diganti-ganti tersebut. Tidak. Kenapa? Karena kata beliau, puasa Ramadan itu dari awalnya sudah ta'yin. Fawajaba ayakuna saumu hadzal ayyam ghairu saumi Ramadan. Maka mestilah, wajaba di sini haruslah, bukan wajib mananya. Maka mestilah, maka haruslah bahwa adalah puasa ini hari-hari yang bisa diganti-ganti dengan fidyah, itu bukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan wajibnya nggak boleh memilih, harus laksanakan puasa, nggak boleh fidyah. Tentunya bagi selain musafir dan orang sakit. Nah, wastadallal jumhuru, menjadikan dalil al-jumhur ulama, bi anna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah yang berbunyi kutiba alaikumusiyam, itu mujmal. Ayatnya mujmal. Nah, kalau ilmu usul disebut ijmali. Nah, ijmali. Yahtamilu ayakuna yauman aw yaumain aw aksar min dzalik. Bisa saja bahwa ada ia puasa itu sehari,
atau 2 hari atau lebih dari demikian. Fabayyanahu, lalu menjelaskan akannya oleh sebahagian penjelasan, tapi belum tuntas, baru sebagiannya. Menjelaskan akannya penjelasan, menjelaskan akannya ayat di atas oleh sebagian penjelasan yang firman Allah, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dihitung. Wa hadza aidan, dan ini juga beberapa hari yang dihitung itu, yang jelas bukan 1 hari, yang jelas bukan 2 hari, tapi beberapa hari. Nah, beberapa hari itu pun belum pasti, belum jelas berapa harinya. Nah, wa hadza aidan yahtamilu ayakuna usbu'an aw syahran. Bisa saja ini maknanya seminggu atau sebulan. Wa hadza aidan, ini kemana kembali? Ayyaman ma'dudat, juga yahtamilu, bisa saja bahwa ada ia itu seminggu atau sebulan. Beberapa hari yang dihitung, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Lalu menjelaskan akannya oleh Allah Ta'ala dan firman-Nya, syahrul Ramadan. Nah, baru lengkap. Fakana dzalika hujjatun wadihah, maka jadilah demikian argumen yang jelas. Ala annal ladzi faradahu alal muslimin, sesungguhnya sesuatu yang mewajibkan ia Allah akannya sesuatu kepada kaum muslimin, dianya adalah puasa Ramadan. Ini dalil jumhur. Nah, dalil jumhur ulama. Apa pendapat jumhur? Ini dalilnya, apa pendapatnya? Sudah bingung. Ini adalah dalil jumhur, wastadallal jumhur. Emang apa pendapatnya? Hah? Dan apa permasalahan yang sedang dibahas? Hah? Hal furidu alal muslimin siyaman qabla Ramadan? Itu pembahasannya dari tadi. Apakah sebelum Ramadan diwajibkan ada kewajiban puasa lain? Jumhur katakan tidak ada. Muqabil jumhur katakan ada. Nah, muqabil jumhur itu adalah rawa an Qatada wa ata anal mafrud la muslimin karena salah satu ayat min kulli syahr. Jadi sebelum puasa Ramadan datang, kaum muslimin, umat Islam, umat Nabi diwajibkan Allah puasa 3 hari tiap bulan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Nah, dalil Imam Qatada dan Imam Atta yaitu firman Allah, alal ladzina yutikunahu fidyah, terhadap orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Kenapa ayat itu bisa menjadi dalil? Karena di ayat ini menunjukkan boleh fidyah, boleh puasa. Berarti kewajibannya alat takhir. Sementara Ramadan kewajibannya alat ta'yin. Berarti ada 2 kewajiban puasa di ayat tersebut. Alat takhir, alat ta'yin. Ramadan alat ta'yin, berarti 3 hari tiap bulan alat takhir. Maknanya ada kewajiban puasa sebelum Ramadan diwajibkan, yakni 3 hari setiap bulan. Itu dalil Imam Qatadah dan Imam Atta bin Abi Rabah. Dalil jumhur, mana jumhur? Yang di atas. Nah, ya dulu zahirul ayat ayyaman ma'dudan ala anna fafdu ala muslimin min siyam innama hadhil ayyam Ramadan. Wa zaba ilai aktsarul mufassirin. Kan itu jumhur. Nah, apa dalil jumhur? Jumhur mengatakan begini. Firman Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian puasa. Berapa hari Abu Bakar puasa? Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, belum jelas. Turunlah ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Sudah jelas belum? Belum. Baru ja'a ba'dul bayan. Lihat di sini bahasanya ja'ahu ba'dul bayan. Nah, bayanahu ba'dul bayan. Baru jelasnya sebahagian saja. Nah, ayyaman ma'dudat itu beberapa hari yang berbilang, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Lalu dijelaskan kembali, syahrul Ramadan, 1 bulan Ramadan. Maka sempurnalah hujjah yang jelas. Berarti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai kepada ayat syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran, itu adalah penerapan satu hukum. Nah, penerapan satu hukum. Kalau penerapan satu hukum, berarti tidak ada kewajiban puasa sebelum bulan Ramadan. Nah, begitu retorika cara memahaminya. Memang berbelit-belit. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Apri? Ilyas? Itu apa itu? Jumlah pada mahal. Sudah paham? Itu nggak paham juga? Ya, silakan. Kan di ayatnya dikatakan kutiba alaikumusiyam. Iya. Kenapa bukan furido untuk bahasanya? Kenapa bukan furido? Nah, masa menggunakan bahasa kutiba. Kenapa ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diputar dikit ke arah timur atau barat, ke utara selatan, ke barat daya boleh juga, Samudra Pasifik juga boleh. Nah, di situ tidak ada penjelasan kemarin. Apa? Kutiba alaikumul qisas bima'na furiḍa alaikumul qisas. Ya, mana furidah? Kenapa enggak gunakan furidah pakai kutiba? Wa fi asyarihim mustafidun. Fi kalamihim mawjud. Saya baca bahwa fi asyarihim mustafidun. Fi kalamihim mawjud. Nah, itu alasan daripada Sya'ali As-Sabuni. Karena kalimat kutiba itu sering digunakan dalam bahasa orang Arab dan sering digunakan dalam syair mereka, sehingga dipakailah buah bahasa yang sering daripada bahasa yang jarang. Kenapa? Karena supaya mudah pendekatan pemahamannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa anzalna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Jadi sengaja diturunkan Quran itu dengan bahasa Arab supaya umat penerima syariat pertama bangsa Arab mudah memahaminya. Ternyata dalam bahasa Arab furido dan kutiba itu lebih sering kutiba
Cuman dalam bahasa kita itu kita lebih kenal furido. Nah, jarang kutiba. Tapi dalam bahasa orang Arab ketika ayat ini diturunkan, yang masyhur dalam bahasa mereka mustafidun. Mustafid itu dia melimpah. Nah, sering digunakan dalam bahasa keseharian mereka dan dikenal dalam syair-syair mereka, yaitu kalimat kutiba, bukan furido. Nah, kita rasa aneh kutiba, sering furido. Nah, fardul wudu, faraid, furido, yufradu, fardun. Nah, nggak ada kita gunakan bahasa katbun, kitabun. Kitabun ini kitab, nggak ada kita matikan wajib. Nah, disesuaikan dengan bahasa saat itu. Nah, supaya mudah dipahami. Nah, ya Ismail. Jadi orang kita ya, waladhi nuti penuh kediatun. Mereka yang disampaikan orang yang tidak mampu berpuasa itu kan boleh fidyah dan boleh berpuasa. Iya. Itu dengan satu lagi tadi ada puasa 3 hari. Bisa jadi di balik pengungsian itu. Bisa jadi awal di fardu puasa itu bisa jadi dalam 1 bulan 3 hari. Itu bagaimana tadi? Hubungannya? Nah, yang kita bahas adalah pendapat daripada Imam Qatadah dan Imam Atha bin Abi Rabah. Kata beliau, al-mafruḍa 'alal muslimin kana salasata ayyam min kulli syahr. Hukumnya tahu yang dibahas? Yang dibahas sekarang tahu kan? Apakah ada kewajiban puasa dalam syariat Islam sebelum Ramadan diwajibkan? Nah, itu hukumnya. Perbandingannya biar mudah dipahami, apakah ada kewajiban korban, apakah ada anjuran menyembelih hewan ternak sebelum adanya ibadah kurban? Ada? Ada kagak? Ada kagak? Ada. Namanya Rajabiyah, menyembelih hewan kurban di bulan Rajab, diganti kepada bulan Zulhijjah. Nah, sekarang sebelum puasa Ramadan ada dalam syariat Islam, ada enggak kewajiban sebelum itu untuk puasa bagi umat Islam? Kata Imam Qatadah, kata Imam Atha, ada, yaitu 3 hari tiap bulan. Dalilnya mana? Nah, dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang tidak mampu puasa boleh bayar fidyah. Nah, pahami ayat itu. Apa makna tidak mampu kemarin? Mengerjakannya dengan susah payah. Itu mana tidak mampu di sini. Bukan tidak mampu dia sampai mati, dia sembuh, dia dia hilang manfaat anggota tubuh, bukan kepada darurat, tapi masyakkoh saja. Nah, orang yang masyakkoh pada puasa, maka dia boleh puasa, boleh tidak. Dan itulah yang berlaku di kalangan sahabat yang mau puasa-puasa, yang enggak. Kan itu hadisnya kemarin, man syaa minna shoma, man syaa minna aftara. Orang yang mau di antara kami dia akan puasa, orang mau di antara kami dia akan berbuka. Berarti ayat ini mewajibkan fardun alat takhyir. Nah, memilih wajibnya. Arti memilih, kalau nggak puasa boleh fidyah. Kalau mau fidyah puasa, itu namanya alat takhyir. Sementara ayat yang berbunyi syahrul ramadan alladzi man syahida minkumus syahra falyasum, orang yang menyaksikan bulan Ramadan mesti puasa. Ada pilihan? Ada pilihan? Tidak, berarti ta'yin. Lihat redaksinya. Amma saumu Ramadan fa innahu wajibun ala ta'yin. Puasa Ramadan itu wajibnya mesti, nggak ada pilih-pilih. Karena ayatnya man syahida minkumus syahra falyasum. Satu aja perintahnya, puasa. Nah, kalau kita pahami 2 ayat tersebut, berarti puasa yang boleh milih-milih tadi berarti bukan puasa
Ramadan. Puasa yang boleh milih, boleh enggak, boleh puasa, boleh fidyah, berarti itu bukan puasa Ramadan, karena kewajibannya alat takhir. Sementara Ramadan bukan takhir, ta'yin. Man syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang hadir di bulan Ramadan mesti puasa. Berarti ada dua kewajiban kan? Ada wajib alat takhir, ada wajib alat. Yang alat ta'yin yang mana? Ramadan. Yang alat takhir yang mana? 3 hari tiap bulan. Berarti ada puasa sebelum Ramadan. Ketika turun ayat man syahida minkum asy-syahra, gugurlah puasa 3 hari setiap bulan, mansukh. Itu dalil daripada Imam Qatadah dan Imam Atha. Nah, sudah paham? Ada lagi? Karena memahami redaksi hukum baku itu mudah, tapi kalau memahami debat dan hujah itu sulit, karena kita masuk dalam otak orang berdebat itu. Nah, maka redaksinya agak sulit, karena kita harus masuk ke badan dia. Nah, bagaimana gaya berfikirnya, kenapa sampai dalilnya dan ini dan itu. Nah, begitu, sehingga antum menemukan ni kok redaksinya mudah, ni kok redaksinya sulit. Kalau masalah debat itu redaksinya sulit. Ini kan mengemukakan argumen, menyampaikan kepada kita sudut pandang berfikir. Kok bisa Anda menyampaikan kewajiban itu 2, Ramadan dan sebelum Ramadan ada. Ini dalilnya gitu. Sementara jumhur, saya ulang lagi biar apa namanya? Saraf itu biar longgar. Nah, kenapa jumhur mengatakan tidak ada? Nah, kata jumhur, menurut jumhur mulai dari awal ayat sampai akhir ayat itu finishnya satu. Itu adalah satu hukum gitu. Nah, bagaimana ceritanya satu hukum? Ini gaya berfikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman kalian wajib puasa. Sudah jelas belum puasa situ? Belum, bisa sehari, bisa 3 hari. Nah, dijelaskan lagi oleh Allah ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang-bilang. Sudah jelas atau belum? Belum juga. Memang 1 hari nggak masuk, 2 hari nggak masuk, tapi bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Baru dijelaskan syahrul Ramadan, sebulan Ramadan, baru finish. Berarti dia menjelaskan satu rangkaian hukum. Berarti hanya puasa Ramadan, maka ayyam ma'dudat itu tidak bisa diambil kesimpulan dari situ. Nah, dah. Khair, antum milih yang mana? Milih jumhur saja. Nah, milih jumhur. Ya. Lalu kalau jumhur berpendapat seperti begitu, yang alasan alat takhir tadi itu di mana ditempatkan? Bisa di puasa Ramadan. Ya, di puasa Ramadan kejadiannya. Nah, kenapa di puasa Ramadan? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, dosa yang paling sulit ditinggalkan oleh jahiliyah adalah minum khamar. Ibadah yang paling sulit mereka lakukan adalah puasa. Nah, sehingga puasa itu kewajibannya bertahap. Nah, kewajiban pertama, wajib puasa Ramadan, tapi yang mau buka boleh fidyah. Yang nggak mau buka, yang nggak mau fidyah, puasa. Nah, kejadiannya di bulan Ramadan tuh, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah itu. Qala Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa aulal aqwal bis shawab indi qaulu man qala anna jalasana'u bi qawli ayyaman ma'dudat ayyama syahri Ramadan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa aulal aqwal, yang terbaik dari sekian pendapat-pendapat,
wa aulal aqwal, yang terbaik dari sekian pendapat-pendapat, bisawabi, dengan dikatakan benar menurut aku. Jadi dari sekian pendapat tersebut yang tepat dikatakan benar menurut aku, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, adalah qaulu man qala, perkataan seseorang yang berkata. Seseorang yang berkata ana jalasana ubi qauli, bermaksud, ini kata orang itu nih, bermaksud oleh Allah yang maha tinggi keagungannya dengan kata-kata Allah ayyamam ma'dudat, akan hari-hari bulan Ramadan. Nah, itu menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ayyamam ma'dudat itu bukan kemungkinan sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Tapi ayyamam ma'dudat itu makna aslinya adalah hari-hari di bulan Ramadan. Nah, kamu tentang lagi sama jumhur tu. Nah, seulang, aulal aqwal bisawab, yang paling tepat, yang paling layak dari sekian pendapat dikatakan benar menurut saya, yaitu perkataan orang yang berkata, apa kata orang itu? Ana jalasana'u, bermaksud iya Allah, ana yakni itu bermaksud ya Allah jalla sana'u, dengan kata-kata Allah ayyamam ma'dudat, akan hari-hari bulan Ramadan. Wa zalika annahu lam ya'ti khabarun taqumu bi hujjatun bi anna sauman furida ala al-islam wa ira saumi syahri Ramadan summa nusiya bi saumi Ramadan. Kenapa pendapat Ibnu Jarir memilih itu pendapat yang kuat? Wa dzalika, dan demikian, annahu, sesungguhnya, lam ya'ti khabarun, tidak pernah datang hadis, taqumu bi hujjah, yang bisa tegak dengannya hadis oleh argumen. Argumen apa? Bi anna sauman furida ala ahli Islam, sesungguhnya puasa itu pernah diwajibkan kepada masyarakat Islam selain puasa bulan Ramadan. Kemudian dinasakh ia puasa tersebut dengan datangnya puasa Ramadan. Nah, beliau sependapat dengan jumhur tapi mengkritik ayyamam ma'dudatnya. Saulang, wazalika, dan demikian, sesungguhnya tidak datang hadis yang berdiri dengannya hadis oleh argumen. Memang ada hadis tapi tidak bisa jadi hujjah. Tidak ada hadis yang bisa jadi hujjah yang menyatakan sauman furido ala al-Islam, ada puasa yang diwajibkan kepada masyarakat Islam selain puasa bulan Ramadan. Kemudian dihapuskan ia puasa tersebut dengan adanya puasa Ramadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad bayyana fi siyaqil ayah, sungguh menjelaskan ia Allah di bagian awal ayat, siap. Siap di bagian awal ayat, anna sawma alladhi aujabahu alaina huwa sawmu syahri Ramadan duna ghairi minal awqat. Sesungguhnya puasa yang mewajibkan ia Allah akannya puasa kepada kita itu dia adalah puasa bulan Ramadan, bukan selainnya dari waktu-waktu yang lain. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala qad bayana, sungguh menjelaskan di bagian awal ayat, sesungguhnya puasa yang mewajibkan ia Allahu akannya puasa alaina di atas kita itu khabar anna, dianya puasa bulan Ramadan, bukan selain Ramadan dari waktu-waktu yang lain. Bi ibanatihi anil ayyamil lati kutiba alaina saumuha, dengan penjelasannya Allah, dengan keterangannya Allah dari hari-hari yang diwajibkan kepada kita mempuasakannya. Harinya adalah ayyamam ma'dudat, tapi di bulan Ramadan. Nah, biqaulihi, dengan firman beliau, dengan firmannya Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fatawilul ayah kutiba alaikum ayyuhalladzina amanu,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hiya syahrul Ramadan. Maka menjelaskan ta'wilul ayah, maka menjelaskan oleh ayat tersebut, kutiba alaikum ayyuhal mu'minun asyam, diwajibkan di atas kalian wahai orang-orang beriman akan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang berbilang-bilang, dianya adalah di bulan Ramadan. Nah, itu lengkapnya. Berarti Imam At-Tabari sependapat dengan jumhur. Satu rangkaian ayat itu menjelaskan tentang puasa Ramadan saja, tidak ada celah untuk dibawa kepada puasa selain puasa Ramadan. Oke. Nah, Irfan, you okay? Paham Abu? Minum dulu. Allah, bismillah, masya Allah. Alhamdulillah. Hukum yang kedua, ini enggak berat, ringan. Mahwal maradu was safarul mubihu lil iftar. Apakah dia sakit safar yang membolehkan berbuka? Nah, sakit seperti apa, safar seperti apa yang membolehkan seseorang tidak puasa di bulan Ramadan? Abahallahu ta'ala, membolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lil maridi, bagi orang sakit, wal musafiri, bagi orang musafir, al-fitra fi Ramadan, akan berbuka di siang hari Ramadan. Rahmatan bil ibadi, sebagai rahmat dengan hamba Allah, wa taisiran alaihim, memudahkan mereka. Nah, itu jelas, nggak ada khilafiyah di sana. Itu belum menyangkut hukum. Wa qad ikhtalafal fuqaha, sungguh berbeda pendapat ulama fikih tentang maradil mubihi lil fitri ala aqwa, sakit yang membolehkan seseorang berbuka atas beberapa pendapat. Nah, jadi kriteria sakitnya itu beda-beda menurut pandangan ulama. Awalan, nah, qala ahlul zahir, berkata penganut mazhab az-Zahiri. Nama imamnya Daud az-Zahiri. Apa kata beliau? Mutlaqal marad wa safar yubihu lil insan al-iftar. Mutlak secara umum sakit dan safar itu membolehkan bagi manusia akan berbuka, hatta, kendati pun, walau kana safaru qasiran, walaupun safarnya dekat. Nah, safarnya dekat. Jadi tim menyiapkan buka puasa, dia pergi ke pasar raya untuk beli sirup. Nah, buka dia. Kenapa? Kami safar. Enak aja minum di angkot siang hari Ramadan dia. Kenapa kamu buka? Kami safar. Nah, itu pendapat Daud az-Zahiri. Wal maradu yasir, dan sakit yang kecil. Sakit yang kecil. Hatta min wajil usbu, kedapin sakit anak jari. Nah, dia angga jahit celana. Nah, ketusuk jarinya oleh jarum. Udah, sakit. Kasih amplas. Makan angga ini. Nah, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Saya sakit. Nih, tusuk jarum tadi. Nah, ini luka tadi karena pisau. Sakit.
Nah, termasuk sakit gigi, gusinya bengkak. Nah, udah minum obat dia. Nah, minum, makan di hari Ramadan, sore beli bakso, orang belum lagi dia udah makan gorengan. Kenapa kamu nggak puasa? Sakit. Apa yang sakit? Nih gigi saya sakit. Nanya-nanya rasanya. Nah, menurut Daud Az-Zahiri udah boleh. Ini memahami saja, bukan diamalkan. Nah, direwatkan ini pendapat dari Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam Ibn Sirin. Jadi walaupun Imam Atha, Imam Ibn Sirin bukan adalah penganut Daud Az-Zahiri, tapi ada ulama yang ikut beliau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkata sebagian ulama, inna hadhihi rukhsata mukhtasatun bil maridil ladzi law soma lawaqa'a fi masaqatin wa juhdin. Sesungguhnya ini keringanan itu dikhususkan dengan orang sakit. Mukhtasatun bil maridi dikhususkan dengan orang sakit. Law soma, jikalau dia puasa, sungguh dia akan waqa', terjatuh ke dalam kesulitan dan kesusahan. Masyaqqatin wa juhdin, sulit dan susah. Itu standarnya. Wa kadzalikal musafir, begitu juga orang musafir. Alladzi yudnihi safar wa yujhidu, menyusahkan akannya oleh perjalanan, mencapekkan ia perjalanan akannya. Ini pendapat Imam Asham. Imam Asham. Asham itu bukan nama, itu gelar. Apa arti Asham? Hah? Summun. Summun. Tuli. Asham, orang tuli. Digelar beliau orang tuli. Nah, karena ada salah satu wanita bertanya kepada beliau dalam majlis. Nah, wanita ini kentut dia. Nah, nggak sadar kalau kentutnya. Wanita kentut di hadapan majlis kan malu tuh. Nah, imam ini bilang, yang keras suara dikit, nggak jelas apa yang kamu tanya nih. Nah, kata wanita ini, alhamdulillah. Tapi kentut saya nggak kedengaran oleh Pak Imam tadi itu. Nah, begitu beliau menutupi harga diri wanita itu. Pura-pura tuli dia. Nah, digelarlah beliau Imam Asham. Nah, jadi nama-nama ulama itu nggak bagus artinya. Nah, As-Sawri, Al-Asham, Imam A'mash. Imam A'mash itu artinya Imam Rabun. Nah, A'mash itu Rabun senja. Jadi mereka disematkan nama-nama tersebut itu demi satu ketakwaan, satu harga diri orang. Kayak itu pendapat Imam Asham. Yang ketiga, zahaba aksarul fuqaha. Nah, ini yang mau kita ambil. Berpendapat mayoritas ahli fikih kepada annal maradal mubiha lil fitri, sesungguhnya sakit yang membolehkan bagi berbuka, huwal maradus syadid, dia adalah sakit parah, alladzi yuaddi ila dararin fin nafsi, sakit yang menyebabkan kepada doror pada jiwa. Kalau dipaksakan dia puasa, sakitnya akan menyebabkan dia mati. Au ziyadatin fil illah, atau menambah sakitnya. Au yukhsha ma'ahu ta'khurul bur'i, dikhawatirkan bersamanya lambat sembuh. Nah, itu standarnya. Ini yang kita pakai. Ini yang difatwakan. Wasafarut tawil ladzi yuaddi ila masyaqqatin fil ghalib, dan safar yang jauh yang menyebabkan sulit pada kebiasaannya. Ini adalah mazhab imam yang empat. Enggak ada khilafiyah di sana. Ini adalah mazhab imam yang empat.
Jadi kalau pergi ke Bandar Buat sana atau ke Pasaraya itu jangan buka. Ini kampungnya cuman di Pisang situ. Buka nih. Saya safar. Saya sakit terkilir main bola, buka. Sakit gigi, buka. Nah, dicubit oleh gurunya. Mana nggak pandai baca Quran. Sakit tangannya, buka dia. Dalil Zahiriyah, dalil ulama Zahiriyah, istadalla ahluz zahir, berdalil oleh ahluz zahir dengan umum ayat Al-Karimah, faman kana minkum maridan, siapa saja yang diantara kalian tu sakit atau safar, haitsu utliqal lafzu, ketika dimutlakkan lafaz, ketika dimutlakkan lafaz, walam yuqayyadil maradu bisyadid, tidak dikaitkan sakit dengan susah, enggak ada maradus syadid, marad doang, walas safaru bil ba'id, tidak juga dikaitkan safar dengan jauh. Nah, memang ada dalam ayat itu maridan syadid? Enggak ada, maridan doang. Ada safarin ba'id, safarin saja, berarti kan mutlak. Fa mutlaqal marad wa safar yubihil iftar. Itu kesimpulannya. Nah, mutlak sakit, mutlak safar membolehkan berbuka. Mau jauh, mau dekat, mau susah, mau capek, sakit parah, sakit ringan, yang penting asal sakit boleh buka. Nah, kata Daud Az-Zahiri, coba anda sebutkan 6 ayat mengatakan maridan syadid. Jangan nambah-nambah. Itu namanya nambah-nambah agama. Susah kalau debat sama Az-Zahiri. Nah, kayaknya Wahabi ini ada pemahamannya dikit. Apa namanya itu? Mengambil, mengasuh gaya berfikir Az-Zahiri. Karena orangnya tekstual. Ikut teks saja, enggak boleh tambah-tambah. Wa hukiya annahum dakhalu ala Ibn Sirin fi Ramadan wa huwa yakul. Diceritakan sesungguhnya mereka pernah berkunjung jumpa Imam Ibn Sirin. Kapan? Di bulan Ramadan. Wa huwa yakul, dianya Imam Ibn Sirin sedang makan. Nah, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, masuk. Nah, mohon maaf ya, Abang makan. Kenapa Pak Imam makan di siang hari Ramadan? Fa'talla biwajhi asbuhi, beralasan beliau sakit jarinya. Ambo sedang sakit. Kena amplas, kena silet tadi. Nah, nyampul kitab, si amplas. Nah, Imam Ibnu Sirin itu hukiyah, ceritanya nggak pasti ya. Nah, itu nggak bisa jadi dalil. Nah, mungkin belum menampakkan karomahnya kali waktu itu. Berkata Imam Daud, ar-rukhsatu hasilatun fi kulli safar. Keringanan itu hasil pada setiap perjalanan. Walau karena safaru farsakhan, walaupun adalah perjalanan 1 farsakh. Nah, 1 farsakh itu kan 3 mil, 9 kilo. Walaupun perjalanan 9 kilo. Karena sesungguhnya dikatakan baginya musafir. Yang penting dia sudah berstatus musafir. Hadza madalla alaihi zahirul Quran. Inilah sesuatu yang menunjuki di atasnya oleh zahir Quran. Nah, karena orang itu memahami zahir-zahirnya saja, disebutlah dia mazhab Az-Zahiri. Nama imamnya Daud. Karena mazhabnya zahir-zahir, dikasihlah Daud Az-Zahiri. Dalil jumhur. Istadalla jumhur fuqaha, berdalil jumhur fuqaha annal maradal yasir, sesungguhnya sakit ringan, annal maradal yasir, sesungguhnya sakit ringan, alladzi la kulfata ma'a, yang tidak ada beban bersamanya sakit, tidak ada capek bersamanya sakit, itu la yubihul iftar, tidak membolehkan ia sakit akan berbuka, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala pada ayat puasa,
yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menginginkan oleh Allah dengan kalian akan kemudahan, tidak menginginkan ya Allah dengan kalian akan kesusahan. Fal ayatu qad dallat ala anna al-fardha min at-tarkhis. Maka ayat tersebut sungguh menunjukkan di atas ia ayat di atas annal fardha minat tarkhisi al maradu khafifan was safaru qariban fala yuqalu inna hunaka masyaqqa rufi'an anis saim. Sesungguhnya mentakdirkan, mengandaikan, fardhu sana mengandaikan, sesungguhnya mengandaikan minat tarkhisi termasuk keringanan, itu sakit ringan, safar dekat, maka tidak bisa dikatakan inna hunaka masyaqqa, sesungguhnya di sana ada kesulitan. Nah, apa? Ada yang tinggal? Berarti yang saya baca nggak ada? Ada, tapi ada yang tulisannya. Apa coba baca? Anil fardhu min at-tarkhisi daf'ul masyaqqati wad darar. Oh gitu. Idza kana al-marda khafifan. Berarti itu yang betul, yang lengkap itu. Coba ulang. Annal fardhu min at-tarkhisi Daf'ul masyaqqati wad darari. daf'ul masyaqqati wad darari. Kemudian Idza kana al-mardu khafifan. wa idza kana madu khafifan wa sab qariban fala yuqalu inna hunaka masyaqqa rufi'an anis saim. Fa ayyu masyaqqatin min wajhin asbu' wa dars. Nah, itu ditambah tulisannya. Sudah tulis. Annal fardhu minat tarkhisi daf'u masyaqqatin wad darar. Sesungguhnya fardhu ditakdirkan, sesungguhnya ditakdirkan dari keringanan itu menolak kesulitan dan doror, menolak kesulitan dan doror. Kemudian fa idza kana al-maradu, apabila adalah sakit itu ringan dan safarnya dekat, maka tidak bisa dikatakan di sana ada masakoh yang diangkat dari orang puasa. Nah, nggak bisa dikatakan dia masakoh perlu kita angkat, nggak mungkin. Kenapa? Karena sakitnya ringan. Fa ayu masyaqqatin, maka fa ayu masyaqqatin, maka kesulitan yang mana dari karena sakit jari dan gusi. Nah, apa yang sulit? Titik. At-tarjihu, tarjih. Aku katakan. Nah, ini kita juga boleh mentarjih. Nah, pejamin mata sajalah, pasti 4 mazhab yang tarjih. Nah, ya dakwah zahiri lawannya 4 mazhab, tentu 4 mazhab yang kuat. Nah, di sini juga kita punya wewenang mentarjih. Nah, kenapa jelas sekali? Nah, tapi kita nggak mau karena nggak punya karangan.
Dulu aku katakan mazhaba ilaihil jumhur was sahih. Pendapat yang berpendapat kepadanya oleh jumhur dialah pendapat yang kuat. Yataqabbalul aqlu, menerima akannya pendapat oleh akal dengan penerimaan yang baik. Fa innal hikmata allati min ajliha, maka sesungguhnya hikmah yang dari karenanya hikmah rukhisalil marid, diberikan keringanan bagi orang sakit fil iftar, untuk tidak puasa. Dianya hikmah adalah iradatul yusri, menginginkan kemudahan. Wala yuradul yusru illa inda wujudil masyaqqa, dan tidak bisa dimaksudkan sebuah keringanan kecuali ketika ada kesulitan. Tidak bisa dimaksudkan sebuah keringanan kecuali ketika ada kesulitan. Fa ayyu masyaqqatin fi wajhil usbu', maka kesulitan yang mana pada sakitnya jari, au suda'il khafif, atau sakit kepala ringan, wa maradil yasir, dan sakit yang ringan. Alladzi la kulfata mahu fi siyam, sakit yang tidak ada beban bersamanya sakit dalam melakukan ibadah puasa. Summa, kemudian, inna minal amradi ma la yakunu shifa'u illa bisyam, kemudian sesungguhnya di antara sakit-sakit itu ada sesuatu yang tidak adalah penyembuhannya kecuali dengan puasa. Nah, ini sudah terbukti dengan ilmu modern. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali dengan metode puasa. Maka orang-orang herbalis mengajarkan, kalau pengen mendapatkan sebuah kesembuhan, lakukan puasa selama 48 jam. Nah, ada sakit parah misalnya 48 jam. Artinya 48 jam lama nih. Salah. 18 jam. Maaf, bukan 4 jam itu suruh bunuh diri. 18 jam saja. Nah, ada sakit susah kali sembuhnya, udah obat berkali-kali, sakit lagi, puasa 18 jam. Tapi bukan niat puasa nih, jangan niatkan puasa, karena nggak boleh niatkan puasa, karena puasa hanya 12 jam, ya, 12 jam saja. Ini 18. Banyak penyakit yang sembuh dengan metode tersebut, termasuk kanker. Nah, kalau hanya sakit jari dijadikan nggak puasa, itu kelewatan. Fa kaifa yubahul fitru liman kana maradu kadzalik? Kalaulah sakit saja ada yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan puasa, bagaimana dibolehkan berbuka bagi orang yang adalah sakitnya hanya seperti itu? Walam yukallifna Allahu jalla wa ala, dan tidak memberatkan kepada kita oleh Allah jalla wa ala kecuali hasbi ma yakunu fi ghalibiz zan, sesuai dengan sesuatu yang terjadi atau yang ada pada kebiasaan prasangka. Tidak memberatkan akan kita oleh Allah Jalla wa'ala kecuali sesuai dengan sesuatu yang ada pada kebiasaan prasangka. Jadi ghalibizan. Dan tidak ada seseorang yang menganggap, kalau sakit jari itu
atau sakit gusi itu atau pening-pening sedikit itu masyaqqah, enggak sesuai dengan ghalibizan. Fayakfi ayyuzhira anna as-sawma yakunu sababan lil marad, maka cukup bahwa jelas sesungguhnya puasa ada puasa itu sebab bagi sakit. Nah, minimal itu cukup bahwa jelas terbukti puasa itu menjadi sebab bagi sakit. Nah, malam dia lumayan ringan sakitnya, kemudian dia niat puasa, pagi bertambah sakitnya, duha semakin parah sakitnya, zuhur semakin kambuh lagi sakitnya. Nah, itu baru boleh ambil tindakan buka. Berarti terbukti puasa ini menyebabkan sakitnya bertambah. Atau ziyadatul ilah, bertambah sakitnya. Wa amman itlaqu fihi aw tadyiq fa amrun yatanafa ma'a iratil yusri bil mukallafin. Adapun memutlakkan padanya sakit, memutlakkan padanya sakit, sakit apa saja yang penting sakit boleh buka. Atau tadyiq, menyusahkan, nah dipaksakan, sudah muntah-muntah dia, kumur-kumur, bak tidur, nah dikipas-kipas, nah penting jangan sampai buka puasa, itu namanya tadyiq. Fa amrun yatanafa, hal tersebut bertolak belakang. Nah, sakit asal-asalan atau memaksakan pada sudah sakit parah itu bertolak belakang dengan iradatul yusri bil mukallafin, keinginan Allah memberikan keringanan kepada orang-orang mukallaf. Berkata Imam Qurtubi, lil marid halatan, bagi orang sakit itu ada dua keadaannya. Ihdahuma, salah satu keduanya adalah alla yutika shauma bihalin, bahwa tidak mampu ia akan puasa dengan keadaan apapun. Nah, itu kondisinya. Dia tidak mampu berpuasa dengan keadaan apapun, maka wajib terhadapnya berbuka. Fa'alaihil fitru wajiban, maka terhadapnya berbuka hukumnya wajib. Yang kedua, ayyaktira ala saumi bidororin mawa masyakatin, bahwa mampu ia seseorang untuk puasa, mampu ia seorang atas puasa, tapi dengan doror, dengan kemudaratan, wa masyakatin, dan kesulitan. Fahaza yustahabu lahu fitru, maka orang ini disunahkan baginya berbuka, disunahkan baginya berbuka. Wala yasumu ila jahilun, tidak ada yang puasa kecuali orang jahil, tidak ada orang puasa kecuali orang jahil. Udah begitu sakitnya, udah pokoknya kalau dia puasa itu dalam kondisi sakit pucat mukanya. Kadang-kadang yang orang nggak tahu dia. Nah, tunggu ya, urusan yang saya pada buka nanti. Sekarang tuh pokoknya kacau balau otaknya. Dipaksakan juga puasa, itu jahil nama itu, bukan mujahadah itu. Yang dikutip ayat menjahadah fina di sana. Itu orang nggak tahu hukum. Berkata jumhur ulama, idza kana bihi maradun yu'limu wa yu'dhi, apabila ada dengannya seseorang itu sakit yang membuat dia pedih, yu'limuhu, yang membuat pedih ia penyakit akannya, yu'dhihi, yang menyakitkan atau menyakiti ia penyakit akannya, atau yukhafu tamadihi, dia khawatirkan lamanya sakit, kekalnya sakit, au yukhafu ziyadatuhu, atau dikhawatirkan bertambahnya sakit, sahalahul fitru, sah baginya berbuka. Nah, ini patokannya. Nah, bisa patokan itu kita ambil dari pengalaman sendiri, bisa patokan ini dari informasi dokter.
Nah, saya sarankan Pak ya, jam puasa dulu. Nah, jam puasa dulu. Nanti kalau puasa ini nggak mau sembuh nih. Nah, kalau Bapak puasa ini bakalan nggak bisa sembuh nih. Bakalan abadi penyakitnya. Atau lambat sembuhnya. Atau bisa-bisa Bapak mati nih. Nah, itu baru boleh berbuka. Nah, atau pengalaman sendiri. Hari pertama ada coba puasa, enak paginya, tapi zuhurnya Masya Allah guling-guling dia, orang sulit perut. Oke, makan dia. Hari kedua dia makan dia. Hari ketiga agak santai dikit. Hari keempat puasa, coba lagi puasa. Begitu juga kondisinya. Ya sudah. Berarti sampai akhir bulan nggak usah puasa. Walaupun merasa nyaman, merasa ringan, karena sudah dicoba 2 kali, fatal akibatnya. Berarti dia yakin puasa ini menyebabkan dia sakit. Hukum syariah. Nah, jangan hukum hakikat di sana atau hukum barokah. Barokah insya Allah puasa sembuh, sumu tasihu. Betul, sumu tasihu. Tapi bagi orang ini enggak sumu tasihu, sumu tamutu. Jadi jangan semua hadis itu dipahami secara umum. Dia kondisi dan keadaannya. Nah, sama dengan fatwa yang disampaikan oleh sahabat kepada kawannya yang junub waktu musim dingin dan dia luka. Kata kawannya, mandi dah. Mandi dia, mati. Kamu sudah membunuhnya, kata Nabi. Kenapa Nabi bilang berkah? Insya Allah syahid. Berkah dan syahid nggak ada di sana. Kekonyolan dalam praktek hukum bukan syahid di sana. Itu maknanya membunuh. Khair. Waqtalafa riwayah, berbeda riwayat dari Imam Malik tentang sakit yang membolehkan berbuka. Nah, pendapat Imam Malik beda lagi riwayatnya. Faqala maratan, berkata Imam Malik 1 kali, wa khafat talaf minas siyam. Dianya sakit atau dianya sakit itu dikhawatirkan mati karena puasa. Khafat talaf. Kadang-kadang beliau ngomongnya begini, syiddatul marad, parah sakitnya kalau puasa. Au ziyadah fihi, bertambah sakitnya. Atau masyaqqatul fadiha, kesulitan yang jelas, kesulitan yang nampak. Inilah yang sahih mazhabnya beliau, dan itulah muqtadiz zahir, tuntutan zahir. Nah, itulah tuntutan zahir. Nah, cukup sampai di situ. Nah, hukum yang ketiga, ma huwa safar mubihul lil iftar. Safar seperti apa yang membolehkan berbuka? Nah, untuk panjang argumennya sampai hukum nomor 4. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.